Pernah kepikiran nggak sih kartu kredit yang tipis di dompet kita ini, gimana ceritanya bisa sampai ada? Ternyata ya, peluncurannya itu bukan cuma soal bisnis biasa. Ada pelajaran penting banget. Soal memulai sesuatu yang gede dari hal yang ya kecil banget. Hari ini kita coba bongkar bab 6 dari buku The Cold Start Problem. Nah, ini ada konsep kunci namanya jaringan atomik. Betul, konsep ini penting banget, krusial malah. Banyak produk baru itu gagal karena, yaitu, efek anti-jaringan. Jadi pengguna awal datang, lihat, sepi. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada aktivitas menarik, ya mereka pergi lagi. Jaringan kosong malah ngusir orang kan? Nah, bab ini kasih solusi. Bangun dulu jaringan atomik. Oke, jadi misi kita kali ini, kita mau telusuri nih, gimana strategi fokus ke jaringan terkecil yang stabil ini bisa meluncurkan salah satu jaringan paling berharga sedunia, Iya. kartu kredit. Kita lihat gimana Bank of America melakukannya di tahun 1958. Iya. Itu langkahnya lumayan radikal loh waktu itu. Ya, jadi jaringan atomik itu gampangnya unit jaringan paling kecil yang bisa jalan sendiri, stabil, terus dia ngasih nilai ke anggotanya, jadi mereka betah, nggak kabur. Dari situlah baru jaringan yang lebih gede bisa tumbuh. Kuncinya itu bukan seberapa besar pasar awal yang kamu incar, tapi seberapa padat, seberapa stabil inti kecil itu. Gitu. Nah ini dia kasusnya, Bank Americard. Bank of America kan nggak langsung sebar ke seluruh California atau Amerika gitu ya. Mereka pilih satu kota aja, Fresno di California. Kenapa harus Fresno coba? Ada apa di sana? Nah, ini seberangkit mingat Fresno. Pertama, ukurannya itu pas. Waktu itu sekitar 250.000 penduduk. Cukup gede buat mencapai yang namanya masa kritis. Jadi, jumlah minimal pengguna aktif, biar jaringan itu mulai kerasa hidup dan berguna gitu. Tapi, ya masih bisa diatur lah, nggak kegedean. Terus yang kedua, ini nggak kalah penting. 45% keluarga di Fresno itu udah jadi nasabah Bank of America. Wah, itu basis awal yang kuat banget kan? Oke. Basis nasabah udah ada, ukuran kota juga pas. Tapi kan selalu ada tantangan klasik itu ya, di jaringan dua sisi kayak gini. Gimana caranya yakinin pedagang mau terima kartu kalau penggunanya belum banyak? Sebaliknya juga, pengguna mau punya kartu kalau tokonya dikit. Itu kan kayak ayam sama telur. Gimana Bank of America mecahin ini? Ini nih yang bikin penasaran. Nah, disinilah gebrakan mereka. Benar-benar cerdik. Tanggal 18 September 1958, Bank of America ngelakuin sesuatu yang, wah, nggak biasa banget. Mereka kirim 60.000 kartu kredit Bank America Card yang aktif ya, langsung ke penduduk Fresno yang dipilih. Massal gitu aja. Tanpa aplikasi, tanpa diminta. Tiba-tiba nongol aja di kotak surat. Udah siap pakai, ada limitnya $300–500. Wow, serius? Itu kan nekat banget ya. Mereka kayak maksa bikin sisi penggunanya ada duluan. Semua risikonya ditanggung di awal. Kebayang nggak sih? Tiba-tiba dapat kartu kredit aktif di pos. Zaman sekarang mungkin langsung diteriakin penipuan kali ya. Tepat sekali. Itu langkah super berani buat mecahin masalah ayam dan telur tadi. Begitu ada puluhan ribu calon pengguna kartu di tangan mereka, nah, baru deh mereka datangin para pedagang. Fokusnya juga bukan ke raksasa retail kayak Sears gitu, tapi ke toko-toko lokal yang lebih kecil. Hasilnya, lebih dari 300 pedagang di Fresno setuju nerima kartu itu. Masalahnya langsung pecahkan. Pedagang mau karena udah ada calon pembeli bawa kartu, pengguna jadi mau pakai kartu karena banyak toko yang nerima. Klop. Berarti ukuran jaringan atomik ini bisa beda-beda ya, fleksibel gitu. Kalau kartu kredit butuh kepadatan satu kota, mungkin aplikasi buat kerja tim kayak Slack gitu. Awalnya cuma butuh satu tim kecil aja ya, mungkin kurang dari 10 orang, tapi solid banget interaksinya. Atau forum online, mungkin cuma butuh satu grup dengan hobi super spesifik. Nah, itu dia intinya. Kepadatan dan stabilitas di awal. Bukan cuma soal ukuran. Prinsip utamanya, fokus bangun satu jaringan atomik yang padat dan stabil dulu. Bikin proses gabungnya semudah mungkin buat pengguna inti pertama itu. Lakukan apa aja, ya, bahkan hal yang kelihatan nggak efisien atau nggak untung di awal, kayak ngirim kartu gratis tadi. Yang penting, jaringan pertama itu hidup dulu. Begitu Fresno sukses, baru deh mereka pelan-pelan perluas ke kota lain. Bertahap. Menarik banget. Jadi, apa artinya ini buat kita-kita yang dengerin? Kalau Anda lagi bangun komunitas atau project atau bisnis yang butuh banyak orang berpartisipasi, jangan langsung pengen jangkau semua orang gitu ya. Pelajaran dari Fresno ini kayaknya relevan banget.
Ya, coba identifikasi dulu jaringan atomik Anda itu di mana. Kelompok inti terkecil mana sih yang bisa mandiri, bisa saling kasih nilai? Curahkan semua energi awal ke sana. Bikin kelompok ini solid banget. Ingat, kepadatan interaksi dan nilai di awal itu jauh lebih penting daripada jangkauan luas, tapi ya, dangkal. Coba deh direnungkan sebentar ya. Kalau dalam konteks proyek atau inisiatif Anda sekarang, Freshno Anda itu di mana? Kelompok inti mana yang bisa Anda bangun jadi fondasi kuat dulu sebelum mikir ekspansi lebih jauh? Ya, ini membawa kita ke pemikiran akhir yang cukup menarik sebetulnya. Banyak platform raksasa yang kita pakai sekarang ya. Dari medsos sampai marketplace, seringkali mereka itu mulainya dari mentargetkan ceruk yang kecil banget, spesifik banget. Pertanyaannya jadi gini, jaringan kecil apa ya yang ada di sekitar Anda sekarang? Yang mungkin kelihatannya sepele, tapi siapa tahu punya potensi jadi raksasa berikutnya? Kalau dibangun pakai strategi jaringan atomik yang tepat? Ini pertanyaan bagus buat direnungkan.